Salam dari kami, semoga kita senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam, sebagaimana yang dialami oleh 5 insan pilihan Allah, yang telah mantap memeluk Islam. Dengan bermacam ragam latar belakang pekerjaannya, namun akhirnya mantap memeluk Islam. Siapakah insan populer tersebut? Ikuti uraian berdurasi singkat ini, semoga berita ini jadi inspirasi buat kita semuanya. Yang pertama ini bernama Jason Cruz. Ia salah satu mantan pastor. Ia menuturkan sangat beruntung bisa memeluk Islam. Alhamdulillah, saya mendapatkan hidayah Allah dan masuk Islam sejak tahun 2006 yang lalu, ujar Jason Cruz, mengawali pembicaraan. Saya sebenarnya agak ragu, ketika diminta berkisah tentang jalan hidup yang saya tempuh, dan bagaimana saya mendapatkan hidayah Allah. Sambungnya, wajar saja, sebab, Cruz tak mau terjebak pada ketenaran semu sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang, hanya karena mereka masuk Islam. Ia juga sadar, dirinya memiliki tantangan yang serupa, apalagi mengingat statusnya sebagai seorang pendeta cukup kenamaan di kotanya. Namun, sekali lagi saya katakan, semoga saya tidak terjebak pada sikap ria atau takabur, karena memeluk agama yang dibawa Rasulullah ini. Semoga Allah menjauhkan sifat itu dari diri saya. Harapnya, oleh sebab itu, ketika diminta keterangan tentang kisah perjalanannya menjadi mualaf, Cruz meminta agar penekanan kisah hidupnya fokus pada kerja Allah yang telah memberinya sejumput hidayah. Sebab siapapun takkan mungkin masuk Islam dan tulus mengikuti ajaran Rasulullah, jika ia tidak mendapat hidayah Allah. Ujarnya, Jason Cruz lahir dalam keluarga Katolik Roma yang secara resmi tinggal di New York, Amerika Serikat. Sebenarnya, sang ibulah yang murni Katolik Roma, sedangkan ayahnya seorang Presbiterian yang terpaksa masuk Katolik hanya agar dapat menikahi sang bunda. Ketika masih belia, Cruz sudah merasa mendapat panggilan Tuhan. Yang kedua ini, seorang mualaf bernama Hugh Elliott, berkah orisinalitas Al-Quran mantapkan imanku. Ungkapnya, semua berawal saat aku berusia 17 tahun. Pria asal Australia itu mengawali ceritanya. Ditemui di sebuah rumah makan franchise di kawasan Pondok Cabe Tangerang. Hugh Lloyd Royden Elliott tampak begitu bersemangat membagi pengalamannya. Hugh tak perlu waktu bertahun-tahun untuk mengenal Islam. Ia menerima Islam dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yaitu hanya waktu 2 minggu. Aku sangat beruntung karena Allah teramat menyayangiku. Ia memudahkan segalanya bagiku, ujarnya kepada reporter Republika, beberapa waktu lalu. Hugh lahir di Adelaide dan dibesarkan di Victoria, di tengah lingkungan Kristen tentunya. Beruntung, kedua orang tuanya yang beragama Protestan tak pernah memaksanya memeluk agama tertentu. Terutama ibuku, ia percaya agama apapun yang kupilih adalah yang terbaik bagiku. Aku sangat beruntung memiliki ibu sepertinya, kata pria kelahiran tanggal 30 September itu. Sementara itu, ayah Hugh adalah pemilik perusahaan besar dengan sejumlah kantor perwakilan di luar Australia, termasuk di Indonesia. Karena itu, Hugh telah mengenal Indonesia sejak lama. Pada usia 13 tahun itu, Hugh tak meyakini agama apapun, termasuk agama kedua orang tuanya. Ketidakyakinan itu telah muncul sejak bungsu dari 4 bersaudara ini duduk di bangku sekolah dasar. Pada masa itu, aku merasa berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal setiap kali membaca Bible. Saat berusia 17 tahun, dalam sebuah liburan, Hugh kembali berkesempatan mengunjungi Indonesia selama sebulan. Dalam kesempatan itu, ia mengunjungi seorang putri bernama Indah dan keluarganya. Bersama mereka, Hugh berlibur di Majalengka. Dalam sebuah kesempatan, ayah Indah mendapati Hugh sedang mengamati putrinya sedang salat. Ia lalu menawarkan diri untuk menjelaskan beberapa hal tentang Islam, yang diterima Hugh dengan senang hati. Ia menjelaskan tentang salat, wudhu, juga satu hal yang membuatku sangat shock. Khitan, ujarnya sambil tertawa kecil. Saat itu, Hugh yang tak mengenal apapun tentang Islam kecuali azan menemui kakak laki-laki Indah yang bertanya padanya tentang Bible. Hugh menjawabnya dengan mengatakan bahwa kitab tersebut tidak orisinil. Hugh lalu disodori Al-Quran. Setelah mendapat penjelasan bahwa Al-Quran adalah kitab orisinil yang diturunkan Allah kata demi kata kepada Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun yang lalu, Hugh berjanji pada dirinya untuk mencari tahu isi kitab tersebut di Australia. Hugh pergi ke sebuah toko buku, dan membeli sebuah Al-Quran terjemahan sekembalinya dari Indonesia. Sampai rumah, ia membuka halaman pertama dan membacanya. Lalu aku mengatakan pada diriku sendiri, aku harus membuka pikiranku untuk ini, ujarnya. Hugh mulai membacanya di rumah, kereta, dan bus. Kemanapun ia pergi, Hugh membawa serta buku barunya itu. Hugh sampai pada pertengahan kitab tersebut 2 minggu kemudian.
Ia takjub karena tak menemukan sedikit pun kontradiksi di dalamnya. Tidak ada pertentangan, dan tidak ada kebingungan saat membacanya. Semuanya sangat jelas dan sederhana. Katanya, ia tertarik pada ayat-ayat yang diawali kata-kata wahai orang-orang yang beriman, dan melihatnya sebagai perintah untuk berkontemplasi. Kesempurnaan Al-Quran memantapkan hati Hu. Tanpa merasa perlu menghabiskan isi Al-Quran, ia meyakini kebenaran Islam dalam separuh bagian yang telah dibacanya. Ia segera mencari tahu tentang syahadat dari internet dan beberapa teman muslimnya di Indonesia. Hanya saja, Hu tak mengenal seorang muslim pun di Australia. Hingga akhirnya, ia menghampiri seorang perempuan berkerudung di sekolahnya. Berbekal informasi dari perempuan tersebut, Hu mendatangi seorang syekh untuk berkonsultasi tentang syahadat. Sayangnya, berkaitan dengan hukum yang berlaku di Australia, mereka menyarankan Hu bersyahadat setelah genap berusia 18 tahun. Dengan berbagai upaya sang syekh menyarankannya untuk hadir dalam sebuah kajian dan ceramah rutin di sebuah masjid kota di Melbourne. Syekh itu mengatakan, Hu bisa bersyahadat pada imam di masjid tersebut setelah ceramah selesai. Akhirnya Hu ikrar syahadat dan jadi seorang muslim. Yang ketiga, juga seorang laki-laki bernama Isa Graham. Baris demi baris kalimat dalam kitab setebal 500-an halaman yang dibacanya hanya menyisakan satu kesan di benaknya, kagum. Dan kekaguman yang bercampur rasa ingin tahu menjadi satu alasan bagi pemuda bernama awalnya Brantley Graham untuk mencuri buku itu dari perpustakaan kampusnya. Dengan desain sampul yang menurutnya eksotis, buku berbahasa Inggris itu lebih dari sekadar menarik bagi Brand. Selain menyajikan berbagai cerita indah para nabi, buku itu berisi banyak kisah mengagumkan yang tak banyak ia ketahui. Saat itu aku baru berusia 17 tahun. Brand mengawali kisahnya pada Republika, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Semua berawal dari perenungannya tentang kematian. Brand yang telah mengubah namanya menjadi Isa Graham itu masih mengingat jelas dua peristiwa yang membuka matanya tentang kematian. Hal yang tak pernah menyibukkannya, masa mudanya yang akrab dengan musik membuat Brand dekat dengan pesta, dan pesta pada malam itu berbeda. Aku terus mengingatnya hingga sekarang, ujar pria yang pernah belajar di sekolah musik itu. Malam itu, sebelum memasuki rumah tempat pesta digelar, Brand melihat beberapa orang membawa keluar sesosok tubuh lunglai seorang pemuda mabuk. Pemuda itu lalu diletakkan di salah satu sisi halaman rumah, dan ditinggalkan bersama mereka yang lebih dulu tak sadarkan diri karena alkohol. Tak ada pertolongan, tak ada obat-obatan. Aku berpikir, bagaimana jika mereka mati, ujarnya. Brand tak dapat membenarkan apa yang baru dilihatnya. Terlebih, ketika ia berharap ada sedikit kepedulian di sana, Brand justru mendapati sebaliknya. Beberapa orang yang baru datang ke pesta berlalu begitu saja saat melewati mereka yang tergeletak di halaman. Itu menyedihkan, katanya. Terhenyak, Brand mendengar teriakan dari dalam rumah, memanggilnya. Teman-temannya meminta Brand masuk dan memainkan musik untuk mereka. Brand masuk dengan sebuah pertanyaan menghantuinya. Jika aku mengalami hal menyedihkan seperti orang-orang yang ada di halaman itu dan kemudian mati, apakah mereka akan memikirkan keadaanku? Keesokannya, sebuah peristiwa lain kembali menghentak hati Brand, memaksanya merenungi segala hal dalam hidupnya. Seorang dosen mendatangi kelasku dan membawa berita kematian salah seorang teman sekelas kami. Kenangnya, Brand terguncang. Ia semakin terguncang mengetahui teman sekelasnya itu meninggal karena heroin. Brand menjelaskan, semua orang di kampus tahu teman mereka yang baru meninggal itu tak pernah menggunakan heroin, dan ia meninggal pada percobaan pertamanya menggunakan obat terlarang itu. Isa menghela nafas, hidup begitu singkat. Perasaan takut menyergap Brand, dan remaja 17 tahun itu mulai memikirkan kehidupannya, juga kematian yang ia tahu akan menghampirinya. Persoalan agama itu menjadikan Brand semakin kritis, yang menggiringnya pada berbagai pertanyaan besar tentang agamanya. Ia mempelajari berbagai agama lain. Aku mencari tahu tentang beberapa agama, aku mempelajari paganisme, dan aku tertarik pada Islam. Di mata Brand kala itu, Islam adalah agama yang sempurna. Aspek ekonomi, pemerintahan, semua diatur dengan baik dalam Islam. Aku kagum pada cara Muslim memperlakukanku, dan aku sangat kagum pada bagaimana Islam meninggikan derajat perempuan. Brand pun menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Dengan keringat dan air mata itu, Brand memanjatkan doa. Aku meminta pada Tuhan, ya Tuhan, aku teramat sedih dan gundah dan tak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tolong, beri aku isyarat, beri aku petunjuk, beri aku jalan keluar. Brand mengutip doa yang diucapkannya 15 tahun lalu itu. Isyarat Allah menghampiri Brand keesokan harinya. Seorang muslimah asal Burma yang menjadi teman kampusnya mengiriminya sebuah email.
Ia tahu Brand telah tertarik pada Islam sejak belajar di sekolah menengah, dan dalam emailnya itu ia bertanya apakah Brand masih tertarik pada Islam. Beberapa hari kemudian, teman asal Burma itu datang ke rumah Brand dan membawakannya sejumlah buku tentang Islam. Membacanya, Brand tahu bahwa Islam tak melarang non-Muslim sepertinya untuk memeluk agama itu. Dari buku itu aku tahu bahwa banyak dari sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, adalah mualaf. Aku sangat senang dan berteriak dalam hati, ini yang ku mau. Selesai dengan bacaannya, Brand mendatangi seorang teman Muslim dan memintanya menjelaskan tentang surga. Dari penjelasan tentang surga itu, bertambahlah kekaguman Brand, juga kemantapannya pada Islam. Masjid Al-Fatih Coburg, Melbourne, menjadi saksi keislaman Brand Lee Graham. Yang keempat, yaitu seorang mantan pemuka agama Hindu yang mendapat hidayah Islam. Kisahnya, ia kembali ke kamar kontrakannya usai salat Isya. Namanya sekarang Abdur Rahman, usia 42 tahun ini duduk dengan pena dan kepala penuh ide. Dia tengah menulis kisah hidupnya. Seorang pendeta Hindu yang menjadi Muslim, warga negara India ini bekerja sebagai penjaga toko di perusahaan konstruksi Saudi Bin Laden Betat, pada proyek King Abdul Aziz Endowment, seberang Masjidil Haram, kota Makkah. Sebelum datang ke Jeddah, tanggal 12 Mei tahun 2002, dan memeluk Islam, Abdur Rahman dikenal sebagai Susil Kumar Sarma. Kampung halamannya di Amadalpur, sebuah desa kecil di Haryana, negara bagian India sebelah utara. Ia lahir dalam keluarga Hindu Ortodoks dengan keistimewaan memimpin ritual keagamaan di kuil desa. Saat tinggal di tempat penampungan perusahaan di Jeddah, seorang kawan memberinya beberapa buku Islam dalam bahasa Hindi. Ia kemudian dipindahkan ke Riyadh untuk bekerja pada sebuah proyek di kampus perempuan Universitas Putri Noura. Di tempat penampungan itulah saya bertemu sejumlah Muslim dari India dan Pakistan, yang menjelaskan tentang agama Islam kepada saya. Tutur Sarma, salah satu di antara mereka adalah sahabat karib Sarma, namanya Salim, berasal dari Rajasthan, sebuah negara bagian di barat laut India. Mereka berdua tinggal dalam satu kamar. Saat-saat senggang, Salim menceritakan kisah-kisah Nabi dalam Islam dan membacakan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati saya bergetar, dan saya mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Apa yang akan terjadi padaku setelah mati? Apakah aku akan masuk neraka selamanya karena dosa-dosaku? Saya takut dengan azab kubur bagi orang-orang berdosa dan kafir. Ungkap Sarma, ia pun mulai menghabiskan malam tanpa dapat memejamkan mata. Ia merasa sudah waktunya untuk memeluk Islam dan menjadi seorang pengikut Nabi Muhammad yang setia. Akhirnya, pencarian panjang Sarma akan kebenaran menemui ujungnya. Keesokan harinya, saya mengungkapkan niat untuk memeluk Islam kepada Salim dan rekan-rekan lain di penampungan. Ada sorak kegirangan di tempat kerja kami. Semua orang bahagia, mereka mengucapkan selamat dan memelukku. Kenang Sarma, bagi saya, Islam itu adalah sistem persaudaraan universal yang tidak mengenal kasta, perbedaan, warna kulit, atau ras. Inilah yang membuat saya tertarik pada Islam. Ujarnya, saya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sepenuh hati. Menerima Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Imam masjid juga menyarankan saya untuk mengganti nama menjadi Abdur Rahman. Saya pun menerimanya. Kenang Sarma. Yang kelima, seorang laki-laki bernama Andre Willy. Ia temukan Islam di bilik jeruji penjara. Di masa lalu, pemuda berandalan itu kerap terlibat aksi kekerasan kala itu. Tuhan rupanya memberikan kesempatan kedua baginya, setelah ia ditangkap kali pertama dalam suatu bentrokan. Di penjara tahun 1989, Andre akhirnya bebas setelah menjalani masa hukuman selama 23 tahun. Usianya kini 42 tahun. Namun, ada yang berbeda dengan perangainya saat ini. Sikapnya begitu santun dan hangat. Mimik wajahnya menampakkan wajah simpatik. Dia telah memeluk Islam selama menjalani masa hukuman. Tren memeluk Islam tengah menjangkiti penjara California, Amerika Serikat. Andre merupakan satu dari sekian tahanan California, sebagian besar Afrika Amerika, yang memeluk Islam. Yang membanggakan, Andre kini bernama Yusuf Willy, menjadi contoh dari keberhasilan dakwah Islam di penjara California. Andre merupakan tokoh kunci dari dakwah Islam di penjara California. Saya memiliki motivasi yang luas, mengikuti terapi, konseling dan diskusi antar tahanan yang tidak pernah dijalankan dengan baik oleh negara. Para tahananlah yang menjalankan dan membuat terapi, kata dia. 2 pekan setelah bebas, Andre tak berhenti untuk melanjutkan apa yang ia lakukan di penjara. Ia dalami Al-Quran dan memberikan pengajaran kepada Muslim di Masjid Bay Area.
Pemimpin Yayasan Taiba, kelompok pendidikan agama Islam di Bay Area, Syah Rami Ensur mengatakan Andre memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Islam begitu baik, ia sudah layak untuk memimpin jamaah. Perubahan drastis Andre dimulai menjadi penghuni penjara pada tahun 1993. Saat itulah, ia ditempatkan dalam sebuah sel khusus, dengan tingkat pengamanan yang lebih ketat. Ia sendirian di sana. Di sel itulah, ia menemukan sebuah buku tentang Islam. Aku berkenalan dengan Islam di sel penjara itu, kenang dia. Dalam buku itu, Andre menemukan ilmu ihsan yang berarti kebajikan, niat atau melakukan hal yang baik. Ini tentang bagaimana Anda mengenal hati Anda yang sakit oleh virus iri hati, arogansi, dan kebencian. Ilmu ihsan menuntun saya untuk membersihkan diri dari virus-virus tersebut. Katanya, Andre pun mulai berkomitmen untuk melakukan perubahan besar. Sebuah komitmen yang terucap saat bibir dan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak perlu lama bagi Andre untuk menjaga komitmen yang ia buat. Ia salat 5 kali sehari, puasa ketika hari libur tertentu dan tradisi lain dalam Islam. Saat ia mulai mempelajari Islam, ia dengarkan ceramah yang direkan dari Syekh Hamzah Yusuf, pendiri Zaituna Institute, perguruan tinggi agama Islam di Berkeley. Ia pun menulis surat kepada Syekh tentang apa yang dialaminya, namun tidak mendapat respon. Bertahun-tahun kemudian, ia menulis surat tentang bagaimana aturan fikih, kode moral dan etika beribadah dalam kehidupan penjara. Itu menarik perhatiannya, kata Andre. Saat itulah, mereka mulai mengirimkan saya buklet kecil. Tak hanya dari Syekh, pendidikan Islam juga diperoleh Andre dalam komunikasi bersama Ensur lewat surat dan telepon. Saya melihat dia sangat-sangat termotivasi. Kata Ensur, apapun teks-teks saya dikirim kepadanya, ia akan mengajukan pertanyaan spesifik. Saya pun berkewajiban untuk menjelaskannya, kenang Ensur. Serasa memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, giliran Andre menyebarkannya kepada sesama tahanan. Setiap orang mungkin tidak percaya bahwa ada niatan tulus dari para tahanan untuk berubah. Mereka melihat harapan, dan saya mencoba menghidupkan harapan itu, kata Andre. Bebas setelah 2 dasawarsa mendekam di penjara, membuat Andre begitu bahagia. Kebahagiaan itu seolah menjadi magnet bagi para tahanan yang berada di dekatnya. Mereka yang mengenal Andre, merasakan kenyamanan yang begitu langka dalam kehidupan dalam penjara. Pertobatan adalah pemimpin perubahan, kata Andre. Saya harus bertobat dan istighfar. Setiap orang yang pernah saya sakiti dan hianati, saya kunjungi, dan saya meminta maaf kepada mereka. Adapun orang tua Andre, Samson dan Betty Willy, sempat patah arang dengan nasib yang dialami anak lelaki mereka. Mereka membesarkan Andre dengan tradisi Kristen. Ketika mereka tahu, Andre telah menjadi Muslim, mereka butuh waktu untuk menerima kenyataan itu. Kini, Andre berniat untuk pindah dari tempatnya dibesarkan. Ia ingin terus mendalami pengetahuan tentang Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.